kita melewati jalan tapi agak rimbun ya untuk semak belukarnya. Sini ada dua foto ya, dua foto tokoh pewayangan. Di sini ada sebuah pohon ya, melintang seperti ini, tapi nyatu dengan pohon yang di sampingnya teman. Nah ini. Oke teman-teman, jadi hari ini bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau mengunjungi di sebuah tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar teman-teman. Dan kebetulan saya juga belum pernah ke sini. Kita akan melihat bareng-bareng rute untuk menuju ke tempat ini teman-teman. Dan titik awalnya kita mulai dari pertigaan ini teman-teman ya. Pertigaan kalau ke sana ke arah Trawas, ke sana ke arah air terjun Coban Cebol teman-teman. Dan di sebelah sini ada warung Pawon Sego Lego apa-apa gitu ya. Kita akan menuju ke sana, untuk rutenya katanya ke sana teman-teman. Oke, jadi untuk titik awal kita perjalanan mulai dari pertigaan ini guys. Nah kita ini searah dengan rute menuju ke Gua Gembyang bisa, dan juga air terjun Coban Cebol ya. Dan tadi saya sempat nanya sama orang di pinggir jalan teman-teman untuk menuju ke lokasi ini, rutenya lewat sini. Semoga aja bener ya. Karena saya juga belum pernah ke sini teman-teman, makanya penasaran. Hari ini saya explore ke tempat bersejarah ini guys. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini mendukung banget ya. Karena kalau agak sorean dikit di daerah Trawas atau Pacet ini rawan hujan sekarang teman-teman. Nah kita sudah sampai di sebuah jembatan ya. Di sebelah kiri ini ada tempat wisata alam, yaitu air terjun Coban Cebol. Nah, kita coba nanya di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi bener di sini ya. Untuk parkiran di sini, motor saya taruh di warung pinggir kali ini teman. Saya titipin di sini. Dan kita akan menuju ke jalan setapak di sini teman, untuk menuju ke lokasinya. Dan kebetulan di depan saya ini ada spot sungai dan tempat wisata air terjun Cebol teman-teman namanya. Nah biasanya kalau minggu itu ramai banget di sini guys. Nah ini jalan setapaknya untuk menuju ke tempat sejarah ini teman-teman. Jadi untuk treknya sebenarnya tidak terlalu berbahaya teman-teman kalau dilalui motor. Ini sebenarnya bisa teman-teman dilalui motor ya, cuman lebih aman lagi kita jalan kaki aja guys. Dan untuk suasananya lumayan sahdu, karena kita akan memasuki daerah atau kawasan hutan ya. Dan di pinggir sini ada sungai tadi teman-teman. Wah. Dan airnya agak keruh karena tadi malam di wilayah Trawas dan Pacet itu hujan teman-teman. Dan di perjalanan saya mendapati sebuah air terjun ya, di sebelah sana teman-teman. Nggak tahu itu air terjun apa, dan kelihatannya lumayan bagus spotnya. Nah dan yang suka goes kayaknya jalur ini lumayan menantang guys. Nah di sebelah sana ada warung, entah itu warung atau gubuk ya. Kita akan coba menyusuri jalanan pinggir sungai ini, dan katanya treknya ini teman-teman. Karena saya belum pernah ya untuk datang ke
tempat ini. Dan untuk nama tempatnya itu Goa Putih, teman-teman. Dimana Goa Putih ini disakralkan sekali. Konon dijadikan sebuah pertapaan oleh salah satu tokoh pewayangan zaman dulu ya. Ini ada percabangan, guys. Ini kemana, guys? Ini lurus atau ke sana ya? Nah, kita nyoba aja ke sana, guys. Di sini saya bertemu dengan trek yang berair kayak gini, teman-teman. Dan di bawah ini ternyata namanya air terjun Goa Putih, teman-teman. Nah, ini ada aliran sungai dan kita akan lanjut ke sana. Di sini treknya masih berair kayak gini, teman-teman. Untung tadi motor kita titipin di parkiran sana ya. Kalau dibawa ke sini sayang sekali, guys. Dan treknya agak bebatuan ya, dan dicampur bersama aliran air. Sini ada tebing, ini apa ini, guys? Dan ini sungai. Nah, yang unik di sini ada sebuah batu ya. Entah ini air sumber atau apa, airnya jernih banget, teman-teman. Dan di sana itu keren banget, guys. Ada sungai dan ada sebuah terowongan, kayak terowongan gitu ya. Dan lagi-lagi kita melewati aliran sungai kecil seperti ini, teman-teman. Nah, jadi cocoknya kalau mau ke sini itu kita pakai sendal, teman-teman ya. Kalau kita nggak punya sepatu gunung, ini ada air terjun kecil. Untuk suasananya enak banget, teman-teman. Di sana ada spot mancing rupanya ya. Enak banget suasananya. Nah, di depan ini ada bertemu dengan sungai lagi kita. Satu aliran dengan yang ada di tempat wisata air terjun Cebol tadi ya. Nah, di sini ada papan tulisan Jembatan Kali Gembolo Rahayu. Nah, dan di sini kita bertemu sebuah bangunan, entah bangunan apa ini, teman-teman. Dan ada motor warga ya. Mungkin ini untuk tempat beristirahat ya. Dan kita akan melewati jalur setapak lagi. Nah, sepertinya kita akan memasuki area hutan ini, guys. Untuk treknya landai atau enggak kita belum tahu ya, karena kita belum begitu jauh untuk masuk di area hutan ini. Dan semoga saja treknya tidak terlalu nanjak, guys. Sini kita melewati area rimbunan pohon, teman. Dan di bawah sana ada aliran sungai. Dan rupanya untuk treknya ini mulai menanjak, teman-teman. Dan bebatuan ya. Di sini ada tali, sebuah tali. Mungkin ini untuk pembatas jalan ya. Kita nggak tahu ya, ini ada di pertengahan jalan atau masih jauh. Yang jelas untuk treknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita melewati jalan tapi agak rimbun ya untuk semak belukarnya. Dan masih sama di pinggir saya sebelah kanan itu air, teman-teman.
Ah. Nah, ini apa kita sudah sampai ya? Oh, di depan ada sebuah tangga guys, dan semoga aja kita sudah sampai di lokasinya ya. Sini banyak bekas-bekas anu ya, pohon ranting, pohon tumbang. Di sini kita sudah sampai di sebuah tangga teman-teman, dan sepertinya kita sudah sampai di lokasi Gua Putihnya. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada sebuah sumber ya. Sepertinya ini kamar mandi teman-teman. Kita akan lanjut naik ke atas. Ternyata benar teman-teman, kita sudah sampai di Gua Putihnya. Alhamdulillah ya. Dan hari ini saya akan mengeksplor di bagian kiri dulu teman-teman, dari Gua Putih ini ya. Saya akan menuju di bagian kiri ini dulu. Di sini seperti ada sebuah goa, tapi bukan goa ini mungkin. Seperti tempat ya, mungkin ini untuk bertapa. Dan ada spanduk tulisan, dan isinya ini kayaknya sebuah mantra teman-teman, entah mantra apa ya. Dan di sini sudah ada campur tangan manusia ya. Sepertinya ini buatan manusia. Sebuah semen, mungkin tujuannya agar terlihat lebih bagus saja teman-teman. Nah, di sini ada tempat masak rupanya teman-teman. Dan di sini banyak lubang-lubang kecil. Nah, di sini juga ada sebuah tempat bertapa ya. Nah, seperti ini. Dan view-nya tuh cakep banget kalau dari sini teman-teman ya. Karena ini ada di atas tebing, terlihat bagus. Di sana ada sebuah sungai. Oke, kita lanjut di bagian tengah. Nah, di sini ada tulisan Hono Coroko ya. Entah artinya ini apa. Dan di sana ada sebuah goa teman-teman, kalau dilihat ya. Kalau di kamera mungkin terlihat atau enggak. Cuman karena memang ini agak gelap teman-teman. Dan rupanya di sana ada tikar ya. Lanjut. Di sini ada sebuah kendi. Mungkin ini untuk menampung sebuah air yang keluar dari celah-celah tebing ini teman-teman. Sini ada selambu putih. Dan di sini ada dua foto ya, dua foto tokoh pewayangan. Karena konon memang Gua Putih ini dijadikan sebagai tempat pertapaan dari salah satu tokoh pewayangan, yaitu Eyang Hanoman ini teman-teman. Disinilah beliau bertapa ya. Dan di sini ada sebuah tikar untuk ritual ataupun istirahat. Dan di sini ada tas saya teman-teman. Lanjut mendekat, kita di sini ada tempat sesajen teman-teman, dan ada sebuah kolam kecil yang tulisannya di sini tempat air minum, dilarang mandi atau menabur bunga. Dan untuk kolamnya itu airnya jernih banget guys. Di sini ada bunga ya, airnya jernih banget. Di sini ada batu-batuan. Dan ini ada sebuah seperti tumang mungkin ya. Apa ini kurang tahu teman-teman. Tapi bentuknya seperti tempat memasak zaman dulu, tumang itu. Lanjut di sini. Nah, di sini yang paling menarik di sini teman-teman. Di sini ada sebuah pohon ya, melintang seperti ini, tapi nyatu dengan pohon yang di sampingnya teman-teman. Nah, ini
ini menyatu guys. Jadi mirip sebuah gapura ya, atau sebuah pintu masuk. Dan kalau ke sana, nah kalau ke sini itu kamar mandi guys. Kita coba akan mendekat ya. Karena di sini saya nggak bawa senter teman-teman, jadi untuk area-area gelap kurang terlalu terlihat ya. Ini kamar mandi guys ya. Ini area kamar mandi. Sekarang kita sepilkan di bagian sini juga. Nah, di sini ada tempat ya. Entah mungkin ini untuk tempat istirahat juga atau melakukan sebuah ritual. Dan di belakangnya ada pohon yang akarnya itu menjular ke bawah, guys. Dan di sebelah sini ada seperti jalan, teman-teman, tapi kurang tahu ini bisa dilewati atau enggak ya. Dan kurang lebih untuk atasnya seperti ini. Dan kenapa dinamakan Goa Putih, teman-teman? Karena Goa Putih itu diambil dari dinding-dinding area goa ini yang warnanya putih, guys. Jadi oleh masyarakat sekitar atau juru kuncinya, goa ini diberi nama dengan Goa Putih, teman-teman. Tempat ini ramai di hari-hari tertentu, teman-teman ya. Untuk sekedar melakukan ritual atau dijadikan sebagai tempat menyendiri, karena tempatnya memang sunyi, tenang, dan untuk udaranya sejuk, teman-teman. Cocok sekali ya dijadikan tempat sebagai menenangkan diri di Goa Putih ini. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman ya, untuk eksplor hari ini di Goa Putih ini. Dan kebetulan saya di sini sendirian, guys. Tidak ada pengunjung satupun. Jadi mungkin di sini saya agak lama sedikit karena saya akan istirahat sebentar dan melakukan ritual sedikit di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini untuk eksplor hari ini tentang Goa Putih, teman-teman ya. Jadi saya akan sedikit lama di tempat ini karena saya mau istirahat sebentar, teman-teman, dan melakukan ritual sedikit. Karena di sini memang tempatnya nyaman banget untuk dibuat istirahat atau sekedar menenangkan diri ya. Karena tempatnya memang enak banget, adem, dan tidak ada orang satupun di sini, teman-teman. Jadi enak ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.